Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marzuki MAG, guru bidang studi fikih di SMA Islam An-Nizam. Pada pertemuan ini kita bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita menjalani setiap aktivitas kita dengan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mempelajari jinayah dan hikmahnya. Jadi, apa itu jinayah? Jinayah itu adalah hukum-hukum yang membahas tentang hukum kriminalisasi. Itu di dalam bahasa Arabnya itu dinamakan jinayah. Tapi kalau di bahasa Indonesianya itu dinamakan hukum yang membahas tentang kriminalisasi. Yang pertama itu kita masuk pembahasan tentang pembunuhan. Apa itu pengertian pembunuhan? Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, dan itu akan menghilangkannya. Itulah pertama, macam-macam pembunuhan di dalam jinayah ini. Pertama itu al-qat'u al-'amdi. Yang kedua al-qat'u syibhul 'amdi, al-qat'u al-khata'. Yang pertama itu al-qat'ul 'amdi, ini artinya membunuh secara sengaja. Yang kedua ini al-qat'u syibhul 'amdi adalah pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga pembunuhan kesalahan. Contohnya seseorang tidak sengaja menabrak seseorang, maka dia tidak sengaja membunuh orang yang ditabrakkannya itu. Dasar-dasar hukuman larangan membunuh di dalam Al-Qur'an dikatakan Allah memang wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Maka janganlah sekali-kali kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan bagi kalian untuk membunuhnya, darahnya. Itulah dasar hukum mengapa di dalam Islam itu dilarang membunuh. Dan membunuh ini hukumnya dosa yang besar. Dan adapun hukuman bagi pelaku pembunuhan, yang pertama itu bagi pembunuhan secara sengaja, maka di dalam Islam itu dikenal namanya qisas, hukum qisas. Bagi yang membunuh secara sengaja, maka hukumannya adalah itu ada dua pilihan. Yang pertama diserahkan kepada keluarga korban. Kalau seandainya keluarga korban memaafkannya, maka dia wajib membayar diyat, membayar denda dari akibat dia membunuh tadi. Kalau tidak dimaafkan oleh keluarga yang membunuh, maka hukumannya adalah dia harus dibunuh juga. Itulah hukum pancung namanya di Arab Saudi. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila mu'minan muta'ammidan dufi'a ila awliya'il maqtul." Maka dia wajib membayar diyat 30 ekor hiqqah atau 30 ekor unta. Jadi ini tadi sekitar 30 ekor unta lah dia membayarnya kepada pihak korban yang telah dibunuh tadi. Yang ketiga adalah al-qat'u al-khata', pembunuhan karena kesalahan. Maka bagi pembunuhan ini adalah diyat ringan, yakni dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban atas diyatnya, yakni 20 ekor unta. Hukuman bagi hikmah larangan membunuh. Kenapa Allah melarang kita membunuh orang lain? Dan artinya ketika seseorang membunuh orang lain itu dia sama saja membunuh seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan
wa man qatala mu'minan faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh manusia, satu manusia, seakan-akan ia membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang menghidupkan satu manusia, seakan-akan ia menghidupkan seluruh manusia lainnya. Itulah kiasan daripada mengapa kita dilarang membunuh. Yang kedua adalah penganiayaan. Penganiayaan ini di dalam hukum jinayahnya disebut artinya menyakiti anggota badan seseorang secara sengaja. Itu pengertiannya. Macam-macam penganiayaan ini penganiayaan berat. Contohnya penganiayaan berat ini adalah melukai ataupun menghilangkan salah satu fungsi organ tubuh manusia yang lain. Contohnya dia memotong tangan manusia secara sengaja. Dan ada pun macam-macam. Yang kedua adalah penganiayaan yang ringan. Ini contohnya mungkin memukul tapi tidak sampai cacat, seperti memar saja kemudian keluar darah. Itu yang secara ringan. Sanksi bagi pelaku yang tindak penganiayaan ini, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Dasar hukumnya, wa katabna 'alaiha fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul muflihun. Artinya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, tangan dibalas dengan tangan, gigi bahkan gigi dibalas dengan gigi. Artinya kalau seseorang menghilangkan tangan seseorang, maka wajib juga tangan dia dipotong juga. Itu dalam hukum jinayahnya. Akan tetapi kalau dia telah mendapatkan maaf daripada korban, maka dia tidak diwajibkan untuk dipotong, akan tetapi membayar diat saja. Adapun hikmah dari kita dilarang Allah untuk menganiaya adalah Allah menjaga tubuh yang telah diberikan kepada kita untuk saling menjaga, saling menghormati. Itulah yang dikatakan dalam Sahih Muslim, al-Muslim tidak menyakiti seseorang baik itu melalui lisannya dan melalui tangannya. Maka kalau seandainya kita menganiaya seseorang, maka keislaman kita tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang poin C adalah qisas. Apa itu pengertian qisas secara lughah? Artinya adalah qasasa, artinya memotong, mengikuti pelaku pembunuhan itu secara untuk dimintai pertanggungjawaban. Kalau secara syar'an ataupun istilahan hukum, balasan yang seimbang bagi pelaku tindak kriminal pembunuhan atau perusakan anggota tubuh yang lainnya. Sini udah. Ini lagi sambungannya. Udah berapa menit? 4 menit. Lanjut loh. Ayo lanjut. Atau perusakan anggota tubuh yang lainnya dengan sengaja. Macam-macam qisas adalah, yang pertama itu qisas tindakan pembunuhan secara sengaja. Maka bagi yang kedua adalah qisas untuk penganiayaan. Jadi makanya qisas ini terbagi dua. Artinya pembalasan terhadap penganiayaan dan pembunuhan itu terbagi dua. Yang pembunuhan secara sengaja dan penganiayaan secara sengaja. Yang ketiga, hukum qisas seperti ayat yang telah disampaikan tadi di dalam hikmah penganiayaan, dilarangnya kita penganiayaan, itu Allah menurunkan ayat wa katabna 'alaihim fiha anan nafsi bin nafsi wal 'aina bil 'aini, jiwa dengan jiwa,
gigi dengan gigi, tangan dengan tangan, maka dibalas itu. Adapun syarat-syarat kisos adalah yang pertama adalah orang yang terpelihara darahnya di dalam Islam. Artinya dia telah memeluk agama Islam, artinya darah orang Islam itu haram bagi orang Muslim yang lainnya untuk menumpahkannya. Itu artinya. Yang kedua, pelaku tindakan pembunuhan sudah balik dan berakal. Artinya balik ini dia telah berumur kira-kira sudah masuk SMP kelas 1, ataupun yang ini kalau sudah balik pasti akan berakal. Sudah pandai menentukan mana yang salah dan mana yang buruk. Yang ketiga adalah pembunuh bukan seorang bapak. Jadi di dalam hukum Islam itu seorang bapak ketika terdapat membunuh anaknya, maka dia tidak dihukum kisos. Karena pernah Rasulullah SAW bersabda, seorang anak itu tidak bisa membinasakan seorang bapak karena dia berasal dari bapak dia sendiri, darah bapak dia sendiri. Jadi si anak ini tidak bisa membinasakan ayahnya diakibatkan ayah ini membunuh anaknya. Yang keempat adalah orang yang dibunuh sama derajatnya. Contohnya seorang muslim membunuh muslim yang lainnya, jadi itu sederajat. Jadi yang kelimanya adalah kisos dilakukan dengan hal yang sama. Contohnya tadi, ketika dia memotong tangan seseorang secara sengaja, maka dia dipotong juga tangannya. Ketika dia memotong telinga seseorang, merusak anggota tubuh yang lain, contohnya telinga, kaki, gigi, semuanya, maka dibalas dengan hal yang sama. Adalah hikmahnya adalah Allah menurunkan Al-Quran ini untuk kemaslahatan bagi umat manusia. Salah satunya untuk menjaga nyawa dan fungsi tubuh ini seluruhnya. Makanya itulah salah satu hikmah kisos ini diturunkan oleh Allah. Yang poin D adalah diat. Pengertian diat ini adalah ganti rugi. Jadi kan ada tadi kisos, katanya yang pembunuhan secara khata' membayar diat. Itulah diat, itu ganti rugi. Pengertian diat itu adalah ganti rugi. Sebab-sebab ditetapkannya diat, yang pertama itu adalah pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh keluarga si korban. Yang kedua, pembunuh seperti sengaja, dia membunuh tapi dia tidak sengaja, tapi mendapatkan ampunan dari pihak keluarga juga. Yang ketiga, pembunuhan kesalahan, contohnya menabrak seseorang hingga menghilangkan nyawanya. Yang keempat, pembunuh yang melarikan diri, maka tidak bisa dilaksanakan kisosnya, maka diatnya ini, ganti ruginya ini kepada keluarga si pelaku. Harus membayar diat satu jiwa manusia. Yang kelima adalah kisos sulit dilaksanakan, mungkin di dalam keadaan yang tidak memungkinkan, mungkin sulit, mungkin karena faktor cuaca yang terus menerus, contohnya banjir yang berkepanjangan, maka dialihkan ke diat ganti rugi. Macam-macam diat adalah, yang pertama diat mukhallazah, artinya diat berat, artinya 100 ekor unta yang dirincikan terdiri unta 30 ekor hiqqah, artinya unta betina yang berumur 3, sampai 4 tahun. 30 ekor unta betina itu namanya jaz'ah, yang umurnya 4 sampai 5 tahun. 40 ekor khilfah untuk yang sedang hamil. Itu untuk diat mughallazah ini. Diat yang mughallazah ini, diat yang berat ini, biasanya pembunuhan secara sengaja yang dapat yang dia dapat maaf daripada keluarga korbannya.
Dan ada diat yang mukhafafah, diat ringan. Diat ringan ini adalah 20 ekor unta. Itu untuk penganiayaan dan pembunuhan secara tidak disengaja. Yang masuk kita poin ke adalah kifarat. Apa itu pengertian kifarat? Kifarat adalah sesuatu yang menutupi dari perbuatan dosa seperti bersedekah, berpuasa dan lain-lainnya. Adalah macam-macam kifarat itu ada 2. Pertama, kifarat pembunuhan. Maka kifarat bagi pelaku tidak pembunuhan adalah memerdekakan budak muslim. Itu salah satunya untuk memerdekakan. Pada zaman sekarang memang tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Yang kedua, kifarat zihar. Kifarat zihar ini apa maksudnya? Zihar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya, kau bagiku seperti punggung ibuku. Artinya dia tidak mengatakan bahwasanya istri dia itu haram bagi dia untuk dinikahi istrinya itu. Maka ketika dia telah menyesal, maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka dia memberi fakir makan 60 fakir miskin. Kalau tidak didapatkannya juga cukup 3 hari berpuasa berturut-turut sebagai untuk menebus kifarat ziharnya. Yang kemudian kifarat melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. Artinya pada bulan suci Ramadan itu kita menahan hawa nafsu baik makan, berhubungan suami istri. Maka bagi yang melakukan hubungan suami istri maka dikenakan kifaratnya adalah sama dengan kifarat zihar tadi, berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Kalau tidak dapat maka membayar memberi fakir miskin makan sebanyak 60 fakir miskin. Kalau tidak dapat juga maka puasa 3 hari berturut-turut. Kifarat karena melanggar sumpah ini sama, kifaratnya adalah 3 hari puasa berturut-turut. Yang ke poin kifarat ilah namanya. Kifarat ilah adalah sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam masa tertentu. Semisal perkataan suami kepada istrinya, demi Allah aku tidak akan menggaulimu. Konsekuensi yang muncul karena ini adalah dia harus membayar puasa 3 hari berturut-turut juga. Hikmah kifarat adalah, adapun hikmah kifarat adalah artinya jangan sampai manusia itu memainkan sumpahnya. Jangan seenak mulutnya saja supaya mengatakan ini dan itu kemudian dia langgar kembali. Artinya Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berpikir secara tenang dan tidak mengambil sumpah secara tiba-tiba. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan janganlah mengambil keputusan ketika marah dan janganlah berjanji ketika terlalu bahagia. Itu artinya Allah menyuruh kita untuk selalu jiwa kita ini tenang di dalam mengambil keputusan agar tidak terkena kifarat ini. Itulah salah satu fungsi hikmah kifarat. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Semoga pertemuan pelajaran hari ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kita pelajari hari ini berimplikasi pada kehidupan kita yang nyatanya. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.